Semoga ketua MPM juga nonton. Ya, kemudian ada respon, semoga kita bisa panel ya. Bagaimana, Bung? Alhamdulillah kalau ada respon. Harapan besar itu ya, semoga bisa panel ya. Intelektual yang tidak ditanamkan dengan rasa tanggung jawab, maka intelektual itu hanya akan membawa persoalan baru. Saya kutip dan saya analisis dari pernyataan seorang Dr. Ali Saryati. Oke, jumpa lagi di podcast Impus ngomongin kampus. Hari ini kita akan berbicara terkait dengan masih seputaran lembaga kampus Universitas Haloleo. Kemarin kita sudah bahas badan eksekutif. Hari ini kita akan membicarakan ruang pada Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Haloleo. Tentang apakah MPM menjalankan fungsi-fungsi legislatifnya selama menjabat. Nah, untuk membicarakan diskusi kita pada sore hari ini, saya sudah mengundang pembicara saya, yaitu Tajang Sulawesi. Selamat datang di podcast Impus yang kedua kalinya, Bung. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Ya, kemarin di podcast sebelumnya kita bahas persoalan yang maba kemarin ya. Eksploitasi juga. Eksploitasi mahasiswa. Eksploitasi mahasiswa baik dari lembaga maupun oknum dosen ya. Dan ya banyak kritikan kemarin yang disampaikan oleh Bung Tajang Sulawesi ya. Nah, hari ini Bung, kita akan berbicara persoalan MPM ini. MPM. Kemarin sudah BM sama Saudari Ningsi. Nah, untuk membahas MPM ini tentu kita akan relatekan dengan fungsi-fungsi legislatifnya baik secara umum konsep legislatif secara umum ya, maupun konsep legislatif berdasarkan SK Rektor 853. Nah, yang pertama yang saya mau tanyakan pada Bung adalah kita ketahui bersama bahwa fungsi legislatif secara umum itu yang pertama dia sebagai legislator. Artinya legislatif itu punya tupoksi untuk membuat sebuah peraturan. Betul. Nah, pada konteks ini jika dihubungkan dengan MPM Universitas Haloleo, apakah MPM menjalankan fungsi itu? Bagaimana menurut Bung? Kalau saya melihat bahwa mungkin sejauh ini ya, sejauh pengamatan saya itu belum terlihat. Oke. Tetapi kita juga tidak bisa serta-merta langsung menyalahkan MPM. Kan kita juga harus melihat bahwa yang namanya di ruang lingkup universitas itu yang secara konstitusional yang memang punya hak untuk membuat peraturan bukanlah lembaga-lembaga kemahasiswaan, tetapi rektor ya. Karena rektorlah yang membuat kebijakan dalam hal ini peraturan-peraturan yang sehingga yang berlaku wajib secara menyeluruh yang ada di ruang lingkup Universitas Haloleo. Tetapi saya juga melihat bahwa semestinya MPM itu mampu memberikan menurut saya tawaran konsep undang-undang atau peraturan kepada pihak birokrasi dalam hal ini rektor untuk supaya rektor ini membuat peraturan yang seperti ini, karena peraturan seperti inilah yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Tetapi sejauh ini MPM juga tidak melakukan itu. Ya, okay. Jadi kalau kita mau tarik apakah MPM menjalankan fungsi legislatornya untuk membuat peraturan, bagi saya tidak. Oke. Ya memang kalau mereka MPM berdalih bahwa itu bukan tupoksi saya, itu tupoksi rektor. Iya, saya sepakat sampai di situ. Tetapi kamu sebagai majelis perwakilan mahasiswa, ya seharusnya mestinya berilah konsep-konsep aturan-aturan kepada birokrasi dalam ini kepada rektorat bahwa inilah sebenarnya yang diinginkan oleh mahasiswa. Tapi kan begituan juga tidak ada kita lihat. Ya. Ya, kita menemukan hari ini bahwa memang MPM itu tidak ada aturan ya yang dibuat oleh MPM secara independen maupun yang diusulkan kepada rektorat. Saya mau kembali persoalannya tadi bahwa MPM itu tidak punya hak untuk membuat sebuah peraturan. Yes. Tapi pada sisi yang lain kan organisasi itu punya hak untuk membuat sebuah surat edaran. Bagaimana menanggapi hal itu? Ya, yang itu tadi yang saya maksud bahwa mau dalam hal surat edaran kan juga itu semacam himbauan saja kan, tapi itu tidak bersifat wajib untuk
istilahnya dia tidak punya legalitas yang bahwa surat edaran itu wajib diikuti oleh seluruh rangkaian sivitas akademika di Universitas Haloleo. Itu bagi saya memang tidak punya kekuatan hukum di situ. Makanya ketika MPM semisal membuat surat edaran, dia harusnya bagi saya dia harus berkomunikasi kepada pihak birokrasi, dalam hal ini rektorat. Oke. Tadi kita sampaikan bahwa ketika MPM mengeluarkan sebuah surat edaran maka tidak punya legalitas yang kuat. Ya. Tapi kan begitu. Dia ini kan lembaga tertinggi ya, lembaga tertinggi di kampus yang punya cara main sendiri, yang punya otoritas sendiri dalam membuat sebuah aturan main pada lingkup mahasiswa. Oke, kita mengakui bahwa aturan yang dikeluarkan oleh MPM tidak berlaku secara menyeluruh pada sivitas akademik dalam artian ya birokrasi namanya. Ya. Tapi kan yang kita maksud misalnya pada konteks surat edaran ini dikeluarkan pada seluruh mahasiswa UHO. Apakah tetap tidak ada kekuatan hukumnya ketika dia mengeluarkan surat edaran seperti itu? Kalau saya semisal membaca SK Rektor 853 tentang organisasi kemahasiswaan, bagi saya memang tidak ada. Karena kenapa di situ dikatakan bahwa MPM ini hanya lembaga aspiratif yang menampung aspirasi mahasiswa dan kemudian disalurkan kepada BM. Kemudian saluran kepada BM lah yang berkoordinasi dengan pihak birokrasi. Tetapi bagi saya bisa saja juga langsung MPM yang berkomunikasi kepada pihak-pihak birokrasi. Artinya itu menjadi kuat secara hukum jika apa yang menjadi surat edaran ataupun peraturan yang dibuat oleh MPM itu tembus pada rektor. Pihak rektorat ya. Seperti itu ya. Istilahnya disahkanlah sama rektor. Disahkan sama ini rektor. Wajib kita ikuti begitu istilahnya. Nah, tapi secara faktual sampai hari ini tidak ada. Kita tidak menemukan apapun perancangan sebuah peraturan ataupun surat edaran yang digagas oleh MPM UHO. Sehingga poinnya pada pertanyaan pertama ini, MPM UHO tidak menjalankan fungsi legislasinya. Oke. Menurut pandangan saya. Oke ya, silakan. Ya, semoga ketua MPM juga nonton. Ya, kemudian ada respon, semoga kita bisa panel ya. Bagaimana, Bung? Alhamdulillah kalau ada respon. Harapan besar itu ya, semoga bisa panel ya. Oke, Bung, kita melangkah ke fungsi legislatif kedua. Konsep teori secara umum ya. Itu kan kita belum masuk ke SK Rektor. Kita bicara konsep umumnya dulu. Nah, fungsi legislatif yang lain itu adalah fungsi pengawasan. Ya. Nah, jika kita hubungkan fungsi pengawasan ini dengan MPM hari ini, apakah MPM UHO menjalankan fungsi pengawasan ini? Baik. Kalau saya melihat fungsi pengawasan yang dimaksud pada MPM itu sebenarnya yang kita harus pertanyakan adalah sebenarnya siapa yang diawasi. Kalau sepengetahuan saya, fungsi pengawasan MPM itu yang diawasi adalah BM UHO. Tetapi kalau kita mau tarik secara umum, sebenarnya dia juga bisa mengawasi pihak birokrasi. Ya. Tetapi memang secara khusus yang diawasi adalah kinerja-kinerja dari BM UHO. Terus kita ambillah secara khususnya saja, dia mengawasi BM UHO. Yang menjadi pertanyaan, apakah MPM mengawasi BM UHO? Bagi saya tidak. Kenapa? Padahal kan sudah ada teguran-teguran itu. Bagi saya tidak. Karena kenapa? Coba bayangkan, sepengetahuan saya ada beberapa kegiatan-kegiatan BM UHO, semisal kalau saya tidak salah ingat itu, pada hari itu pernah diadakan sosialisasi beasiswa di gedung apakah itu? Aula Mokodompit. Ya, auditorium. Itu kegiatan BM UHO yang itu dipungut biaya. Bayangkan, coba. Berbahaya. Terus kemudian ada lagi seminar dari BM UHO. Itu juga kalau kita mau ikut dipungut juga biaya. Coba bayangkan. Kan ada namanya sepengetahuan saya karena saya juga mantan pengurus BM UHO pada tahun lalu. Itu ada dana kemahasiswaan yang memang diperuntukkan untuk lembaga kemahasiswaan untuk membuat sebuah program kerja. Istilahnya begitu. Jadi ngapain lagi sebuah lembaga kemahasiswaan membuat program kerja yang memungut biaya kepada mahasiswa? Toh kalian sudah dikasih dari pihak birokrasi begitu. Apa dalilnya ya? Iya. Jadi kalau saya melihat ini sebuah problem. Kalau seharusnya semestinya MPM juga ini melihat sebuah problem, lalu dia mengawasi seharusnya, tidak boleh begini BM UHO, itu kan? Tapi kita lihat secara faktual bahwa tidak ada demikian, tidak ada fungsi pengawasan ataupun peneguran dalam hal-hal yang demikian. Mereka membiarkan saja. Jadi pengawasannya di mana kalau begitu?
saya mungkin pada tahun lalu sebobrok-bobroknya kita di dalam BMUHO tidak pernah ada sebuah kegiatan itu yang kita mau pungut, apalagi dalam hal seminar, mau pungut biaya dari mahasiswa, tidak ada. Kalau sekarang coba bayangkan, sudah beberapa kali seminarnya itu ada terus anunya. Ya, ada terus biayanya. Biayanya ya. Akhirnya kita yang mau masuk, namanya juga mahasiswa toh. Ya. Apalagi ada yang pernah 100.000 itu. Wah, untungannya untuk seminar, ikut seminar 100.000, Pak. Kalau outputnya tidak seberapa ya? Iya, maksudnya kita kan juga pasti enggan ikut, istilahnya begitu. Ya, berarti Bung mengangkat sebuah fenomena ini yang jika dihubungkan dengan fungsi legislatif, fungsi pengawasan, maka kita temukan di situ MPMUHO tidak melakukan pengawasan terhadap kinerja BEM. Dalam hal ini ada program kerja yaitu seminar beasiswa yang memungut biaya sebesar berapa tadi? 100.000 ya? Kalau seminar, kalau sosialisasi beasiswa itu kalau tidak salah pada hari itu 15.000. 15.000. Kalau seminar 100.000. Oke. Ya, jadi menurut Bung Tajan ini menjadi sebuah kontradiksi karena yang namanya lembaga kampus itu punya dana kemahasiswaan ya. Dan itu diusulkan di rektorat. Oke, itu menjadi kontradiksi dan MPM sama sekali tidak mengawasi itu. Tapi kan ada beberapa teguran yang dilakukan oleh MPM terhadap BEM. Apakah itu tidak terhitung sebagai pengawasan? Kalau saya melihatnya tidak. Karena kenapa? Saya kan juga melihat ya beberapa dari bahwa BMUHO pernah di SP1, BMUHO pernah di SP2, BMUHO pernah di SP3. Kalau kita melihat bahwa mestinya kalau memang itu adalah sebuah bentuk pengawasan, maka surat peringatan. Ya, surat peringatan. Mestinya surat peringatan itu harus ada outputnya. Kalau sepengetahuan saya bahwa ketika MPM sudah memberikan SP3, maka MPMUHO berhak memberikan rekomendasi pemberhentian BMUHO melalui MSOK, ya kan? Yeah. Tapi kan pada faktanya itu tidak terjadi. Bahwa bagi saya SP itu yang diberikan hanya sekedar formalitas tertulis saja yang tidak mempunyai substansial di dalamnya, karena dari SP1 kita tidak tahu apa sebenarnya apa muatannya, SP2 kita tidak tahu apa muatannya, SP3 juga tidak ada. Jadi ngapain SP itu diberikan? Toh juga output yang dihasilkan tidak ada. Oh, jadi seolah-olah SP yang dikeluarkan oleh MPM ini hanya menjadi sebuah ya pajangan saja atau hal-hal yang berbau tulisan, tapi faktanya di realitas tidak ada gunanya istilahnya. Tidak ada gunanya ya. Oke. Berarti pada fungsi legislatif yang kedua ini sebagai fungsi pengawasan itu, menurut Bung Tajang bahwa nilai pengawasannya itu zong ya, nihil ya, nihil sekali ya, nihil sekali. Oke. Selanjutnya kita melangkah ke fungsi legislatif ketiga secara umum. Wah, kita mengetahui bersama juga fungsi ketiga dari seorang legislatif atau organisasi legislatif itu adalah menampung aspirasi atau menyampaikan aspirasi. Nah, pada konteks MPMUHO, apakah MPMUHO ini bertindak sebagai lembaga yang aspiratif atau tidak? Untuk pada konteks UHO. Bagaimana menurut Bung melihat persoalan ini? Bagi saya lagi-lagi tidak. Tidak lagi ya? Semua tidak ya? Masya Allah. Karena kenapa? Sepengetahuan saya, MPMUHO menghimpun aspirasi mahasiswa itu, kemudian disalurkan outputnya melalui yang namanya GBHO GBPK. Nah, akhirnya apa? Aspirasi yang dihimpun oleh MPMUHO dibuat dalam bentuk GBHO GBPK, kemudian GBHO GBPK itu diserahkan kepada BMUHO, kemudian BMUHO harus dan wajib menjalankan dan menjabarkan GBHO GBPK itu sesuai yang telah dibuat oleh MPM. Itu jelas ditulis di dalam SK Rektor 853A. Demikian. Tetapi yang menjadi problem bagi saya juga sudah beberapa kali sampaikan ini secara langsung kepada anggota MPM bahwa itu tidak ada gunanya. Karena kenapa? Coba bayangkan. GBHO GBPK itu dibentuk agar program kerja BMUHO harus sejalan dengan GBHO GBPK yang dibentuk MPM. Tetapi fakta yang terjadi kita lihat di lapangan bahwa BMUHO sudah raker, GBHO GBPK belum diserahkan kepada MPM. MPM ke BM. Berarti BM tidak menjalankan rapat kerja tidak sesuai dengan GBHO GBPK. Akhirnya apa? Ya suka-suka BM saja. Sedangkan aspirasi mahasiswa itu terhimpun di dalam yang namanya GBHO GBPK. Tapi BMUHO menjalankan
tugasnya menjalankan roda organisasi, menjalankan program kerja tidak sesuai GBH GBPK. Karena kenapa? Mereka sudah raker, padahal GBH GBPK belum ada. Istilahnya begitu. Akhirnya menjadi rancu. Menjadi rancu ya. Iya. Coba bayangkan kalau semisal MPM itu menghimpun aspirasi mahasiswa. Mahasiswa mana yang mempunyai aspirasi bahwa tiap kegiatan BMUH itu dipungut biaya? Mahasiswa mana coba? Pasti saya yakin tidak ada mahasiswa yang mau begitu tuh. Mau ikut kegiatan seminar dipungut biaya, tidak ada pasti. Oke. Ya. Tapi nyatanya Faktanya ada. Tiap kegiatan BMUH ada biayanya. Oke. Berarti dalam hal ini BMUH tidak pernah mengikuti GBH GBPK yang dibentuk oleh MPM. Jadi ngapain kita sampaikan aspirasi di MPMUH? Nah, pada juga mereka tidak menyampaikan aspirasi kita kepada BMUH. Oke. Maksudnya pada konteks itu ada BEM yang program kerja tidak sejalan dengan MPM. Apakah kita harus salahkan MPM? Kenapa kita tidak salahkan BEM-nya? Kalau saya sih lihat harus disalahkan dua-duanya. Oke. Karena pertama, MPMUH tidak tegas kepada BMUH. Terus kalau kita misalkan juga BMUH istilahnya semacam tidak tahu aturan main di dalam berorganisasi. Karena kalau dia tahu aturan main, maka dia harus menunggu dulu GBH GBPK, kemudian raker. Kan itu sudah jelas di SK 853 bahwa BMUH wajib menjabarkan dan menjalankan GBH GBPK MPM. Kan itu. Oke. Tadi kalau kita lihat BMUH dan MPMUH dalam hal ini tidak sejalan, itu kan kalau mau dilihat kaitannya dengan pengawasan. Karena kurang kurang pengawasan. Tapi kembali lagi kalau kita bicara konsep aspiratif, kan secara tidak langsung tadi Bung menyampaikan bahwa MPM membuat sebuah GBH dan GBPK. Artinya di dalam GBH dan GBPK itu ada muatan aspiratif. Aspiratif ya. Nah, berarti pada konteks itu MPM ada atau menjalankan fungsi aspiratifnya yang tertuang dengan GBH dan GBPK, hanya mungkin pada output atau apa? Begini istilahnya. Oke. Bahwa aspirasi itu kita tidak bisa maknai hanya sekedar menghimpun. Oke. Tetapi bahwa himpunan dari keluh kesah, pernyataan-pernyataan dari mahasiswa itu kemudian harus kita salurkan melalui hal nyata istilahnya. Aktual ya? Ya, harus kita aktualkan. Okay. Tetapi apa? Kalau kita lihat tidak ada aktualnya. Seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi saya anggap tidak ada fungsi aspirasinya itu istilahnya. Ada kecatatan dalam membuat sebuah aspiratif ya? Karena mereka memuat saja aspirasi mahasiswa, tapi atau juga pengaktualannya tidak ada begitu. Jadi bagi saya omong kosong saja itu. Omong kosong ya. Ya karena bagaimana cara mengaktual ya sementara tidak harmonis ya. Oke. Jadi terkait dengan fungsi ketiga dari legislatif yaitu fungsi aspiratif. Nah, berdasarkan pemaparan Bung Tajang mengatakan bahwa MPM ini ya ada kecatatan dalam memaknai aspiratif karena tidak sampai pada proses aktualisasi. Ya, sehingga secara tidak langsung kita melihat bahwa fungsi ketiga dari MPM ini kita anggap atau Bung Tajang di pembahasan tadi mengatakan bahwa tidak dijalankan oleh MPM. Nah, ya sudah 3 ya. Semua tidak dijalankan oleh MPM ya. Itu menurut sudut pandang saya. Sudut pandang ya. Artinya kan kita silakan memberikan persepsi kita terkait dengan kita punya lembaga. Artinya kalau telah kritik ya jangan jadi ketua ya. Jangan berorganisasi. Nah, kira-kira begitu. Nah, karena 3 hal tadi tidak dilakukan oleh MPM, nah pertanyaan selanjutnya, lantas untuk apa eksistensi MPM? Nah, sekarang kita akan bergeser bagaimana sih wewenang dari MPM itu. Nah, kalau yang saya baca dari SK 853 bahwa MPM itu berwewenang memberi teguran pada BMUH. Nah, dan sampai hari ini sudah SP3 yang kita ketahui bersama. Nah, yang saya mau tanyakan, apa kelanjutan dari SP3-nya?